Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan punten teman-teman, kita agak sore postingnya di hari ini bukan karena kecewa Persib Bandung semalam kalah gitu ya. Namun memang ya biasalah weekend gitu ya. Kita juga aktif di dunia nyata bukan hanya dunia maya. Jadi ya wayahna punten pisan informasinya rada telat sampainya. Nah, ini untuk pertandingan semalam teman-teman, ini juga sebetulnya ada beberapa hal yang memang baru terkuak setelah konferensi pers gitu ya. Jadi Bojan Hodak setelah laga semalam mengatakan bahwa ya sabar dulu buat teman-teman Bobotoh, katanya sabar dulu untuk supporter Persib Bandung dimanapun berada. Bukan berarti kita kalah semalam itu buyar gitu ya, mimpi Persib Bandung back to back juara, atau ya setidaknya hanya masalah waktu saja. Bahkan kata Bojan Hodak, kita tidak bermain pun kita bisa sambil ngopi gitu ya di kafe, bisa jadi juara juga dengan syarat tentu saja besok hari Senin kita lihat pertandingan atau laga di BRI Liga 1 antara Persik Kediri menghadapi Persebaya. Jika seandainya Persebaya gagal menang, baik itu draw atau kalah gitu ya dari Persik Kediri, maka Persib Bandung sudah otomatis dinobatkan sebagai juara BRI Liga 1 di musim ini. Jadi ya Bojan Hodak santai saja katanya, bahkan sempat bercanda gitu ya. Ya kita juga kalah, nggak apa-apalah kalah karena memang kita ingin menangnya di Bandung. Nah, ini jangan dipelintir gitu ya teman-teman, di garis bawahi saja bahwa kenapa ya Bojan Hodak memang tidak cerdasnya di sini gitu ya, tidak menyalahkan pemain, tidak terlalu membahas mengenai kekalahan, tapi berusaha mengembalikan energi positif kepada seluruh pemain Persib Bandung agar terus fokus. Jadi walaupun kalah ya jangan entong rungsing lah gitu ya. Jadi biar fokus di laga selanjutnya, karena 3 laga ke depan Piraku gitu ya, Piraku tidak bisa memperoleh poin dari 3 klub yang punten-punten gitu ya, yang memang levelnya di bawah Persib Bandung. Tapi teman-teman ya Bojan Hodak juga memang sudah memberikan satu spirit tambahan atau motivasi tambahan kepada seluruh pemain Persib, bahwa jangan lupa katanya Boboto ini atau Persib Bandung ini memiliki basis supporter terbesar yang memang ada dimanapun, sehingga ya kita tolong tunjukkan untuk bermain ketika di kandang ya, ingin menjadi juara ya udah juara di kandang gitu ya. Kalaupun tidak di tanah Maluku ya di tanah Pasundan sendiri saja juaranya. Nah, ini yang memang ya kita perlu tunggu teman-teman. Jadi jangan lagi menyalahkan, kan sekarang di media sosial banyak ya menyalahkan mengenai taktiknya, mengenai ini, mengenai itu. Sudah jadi banyak juga teman-teman Bobotoh katanya perasaannya tuh gimana kalah tapi nggak sedih gitu ya. Jadi memang berharap ya, kemarin seperti yang kita bahas, inginnya sebagian Bobotoh tuh memang ingin bermain draw saja ya, kalaupun kalah nggak apa-apa, ingin merayakan kemenangannya di GBLA atau di kota Bandung sendiri. Nah ini ya nah ya apa ya, doanya 50-50 atau 50-50 gitu ya. Ada yang berdoa ya juara sekalian, ada yang berdoa nanti aja lah juaranya di Bandung gitu, di kandang sendiri ya. Ini ya makanya banyak yang senang juga Persib kalah semalam, bukan artian harfiah ya gitu ya, tapi senang karena ya bisa merayakan di Bandung bukan di tanah orang lain gitu teman-teman. Jadi kemenangan yang tertunda lah judulnya gitu ya. Nah, namun dari beberapa
permainan yang memang sudah terbaca. Jadi Bojan Hodak juga menambahkan bahwa ya Persib Bandung sudah memanfaatkan mencoba dari open play ataupun dari set piece, memang tidak banyak hal yang bisa dilakukan walaupun beberapa peluang ada. Yang penting kan mereka mencari gol, namun ya memang terlihat permainan Persib Bandung hanya ingin mencari aman sebetulnya. Ya kalau bisa menang gitu ya, tapi kalau melihat permainan semalam setidaknya ingin bermain draw, tapi ya apa boleh buat lah gitu ya, tidak bisa menghasilkan gol dari open play maupun dari set piece. Dan itu berbanding terbalik daripada pernyataan dari pelatih Malut United yang mengatakan bahwa mereka tuh tahu katanya cara mengalahkan Persib Bandung justru bukan dengan kekuatan tapi dengan mentalitas. Nah ini kalau kekuatan kita tahu katanya pemain Persib Bandung ya mengapa dia juga ada di papan atas, ada di posisi 1 bahkan di pintu juara gitu ya. Jadi bukan hanya kekuatan sudah pasti bagus, namun mentalnya ya kita tunjukkan, kata pelatih Malut United begitu ya. Jadi cara mengalahkan Persib Bandung ini bukan dengan kekuatan tapi dengan mentalitas. Makanya pemainnya Malut semalam itu ya Spartan teman-teman. Nah ini di balik itu semua ada satu hal yang memang perlu teman-teman ketahui, ada beberapa hal yang rada ngeri-ngeri sedep ya, katingal nama gitu ya. Takutnya memang ada denda yang ngadi-ngadi atau diada-adakan. Nah pertama ini ketika Ciro mendapatkan kartu merah. Jadi ya ini kan kita sisa tinggal 3 match lagi atau 3 pertandingan lagi. Ciro kartu merah langsung atau red card ini memang hanya 1 kali untuk larangan pemainnya atau larangan bermain untuk pemain yang kena kartu merah langsung. Namun teman-teman biasanya ya kenapa suka diada-adakan, takutnya imesieun gitu ya. Komdis nanti melihat hasil daripada tindak tanduk dari Ciro Alves ini bisa jadi ditambahi 2 laga ya larangan bermain, sehingga kalau memang betul seperti itu ya sampai dengan akhir musim Ciro tidak bisa tidak bisa membela Persib Bandung lah, dan itu pun membuyarkan banyak hal teman-teman. Di antaranya Ciro pertama ingin berpamitan di kandang sendiri di hadapan ya Bobotoh. Lalu yang kedua, pihak manajemen Persib Bandung sudah mempersiapkan perpisahan khusus untuk Ciro Alves, kemungkinan di laga terakhir menghadapi Persis Solo di GBLA gitu ya di akhir bulan Mei ini. Nah ini bisa terancam buyar teman-teman. Bahkan ya sampai tadi malam pun kita ngobrol dengan redaksi juga bahwa wah iya rada gawat ya kalau memang diada-adakan, tapi bisa menjadi satu hal yang menjurus takutnya menjadi chaos gitu ya di media sosial. Apalagi kita tahu Bobotoh semua kan kadang ada yang sabaran, ada juga yang memang berapi-api gitu ya. Kalau ada sedikit gesekan pasti merembet kemana-mana. Nah ini kita mohon tenang dulu teman-teman, jangan memperluas hal-hal yang memang belum terjadi. Kita doakan saja semuanya yang terbaik ya, walaupun Ciro Alves memang dihukum 1 kali bertanding karena langsung mendapatkan kartu merah, dan 2 laga kedepannya juga ini masih dipertanyakan apakah ada sanksi tambahan atau tidak. Karena kalaupun ada sanksi tambahan ya inilah yang mungkin gitu ya, takutnya benaran jadi dikasih oleh Komdis ya. Ini Bobotoh kan pasti sebagian ada yang menyulut emosi. Nah inilah yang mungkin faktor non teknis yang bisa menggagalkan Persib juara ya. Bagaimanapun itu mohon ditahan dulu saja emosinya. Kita juga tahu kepemimpinan wasit dari Tommy Manggopa semalam, wasit VAR-nya gitu ya, bukan wasit utama. Wasit VAR ini memang penuh kontroversi, bukan hanya pernah menangani Persib Bandung ketika bermain di Biak gitu ya di Papua, tapi juga tim-tim lain pernah ya memang merasakan kekontroversialan wasit Tommy Manggopa gitu teman-teman. Jadi ya sudahlah, ini kita anggap bersabar saja, hasilnya juga sudah keluar. Dan yang jelas ini juga ada satu momen di mana Ciro Alves sempat
ya kan bertanya-tanya ketika dikasih kartu merah, masih tetap ada di tengah lapangan sampai dibawa oleh Gustavo gitu ya ke pinggir lapangan, suruh keluar dan lain sebagainya, sampai meminta maaf ya, sampai dengan menulis status gitu ya. Nah inilah yang memang tidak ada larangan di dalam kontrak gitu, tapi pemain juga harus punya sedikit ya attitude gitu ya. Jadi Ciro Alves curhat di media sosialnya bahwa dia sebetulnya tidak berniat untuk mencelakai pemain dari Malut ya, kalaupun sikutan kayaknya tidak terlalu membahayakan lah, ya biasa aja gitu, melindungi bola. Jadi dia ada sedikit sikutan tapi bukan berniat mencederai katanya. Namun ya inilah yang terjadi katanya. Jadi dia meminta maaf kepada pelatih dari Malut United. Juga ada momen ketika Ciro ngobrol dengan Coach Imran gitu ya, lalu juga ketika menghampiri bench dari Persib Bandung, dia juga meminta maaf kepada Bojan Hodak dan beberapa staf pelatih, namun ya dipersilahkan pergi gitu, maksudnya disuruh setidaknya punten ya, agak diusir dulu, ya udah ganti gitu, ke ruang ganti dulu, jadi jangan ada di bench karena kan sudah kartu merah, takutnya kena mungkin ya tambahan lah, untuk denda tambahan, karena sekarang kan sedang betul-betul dipelototin oleh Komdis PSSI gitu ya. Nah jadi ya inilah yang memang terjadi. Nanti kita juga tampilkan lah videonya, ada dari Pikiran Rakyat. Silahkan teman-teman nanti nonton videonya setelah ini, yang mana momen Ciro ketika dipersilahkan pergi oleh Bojan Hodak dan juga ya oleh beberapa staf pelatih yang lainnya gitu ya. Jadi ya mungkin inilah drama Ciro Alves di akhir musim, kepergiannya sebelum berpisah dari Persib Bandung gitu teman-teman. Jadi ya sekali lagi tidak ada konspirasi gitu ya, apa yang dilakukan Ciro Alves mungkin memang murni daripada emosi di dalam lapangan saja, tidak ada konspirasi sebelum itu dan sesudah pertandingan. Jadi banyak yang bilang katanya waduh cair ya gitu ke Malut atau gimana ya. Ini ya sudahlah, tidak kita bahas secara panjang lebar, namun yang jelas langsung disaksiin aja momen ketika Ciro Alves berusaha dikeluarkan oleh staf pelatih Persib Bandung sendiri gitu ya, agar cepat ya keluar dari lapangan, karena mendapatkan kartu merah ini takutnya ada denda tambahan teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.